Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiril khalqi wa mujidih wa muzhiril haqqi wa munjidih, alladhi ja'alal haqqa wazaran liman i'taqadah wa amadan liman i'tamadah, wa ja'alal batila muzillan liman ibtaghah wa mudhillan liman irtadah. Wassalatu wassalamu ala as-saffati as-safiyah wal qudwatil hadiyah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairil wara wa man tabi'ahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati para habaib, Al-Habib Hasan Al-Munawwar, Al-Habib Bagir bin Hasan Al-Mahdali, dan juga para habaib yang lainnya, para kiai, para alim, para ustadz, para hadirin hadirat, pecinta Allah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah majlis maulid wa ta'lim al-bushra, yang semoga kita semua tanpa terkecuali semoga mendapatkan busyra, kabar gembira dengan ridha dan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, demikian juga keluarga kita yang tidak sempat hadir di tempat ini karena satu dua hal, semoga mereka yang hatinya juga hadir di majlis ini mendapatkan busyra, kabar gembira dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya, membicarakan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tuntas dengan pembahasan 1-2 jam. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh bagi kalian wahai seluruh manusia, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah. Wonten tiang wates sing jenenge uswatun hasanah. Napa artosipun? Suri tauladan ingkang sae. Dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terdapat suri tauladan yang baik. Ulama kemudian menyimpulkan setidaknya 2 hal. Kalau dikatakan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik, maka dikatakan oleh para mufassirin bahwa Rasulullah itu tidak hanya sekedar memberi contoh, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang bisa menjadi contoh. Maringi contoh gampang, tapi untuk menjadi contoh ini yang kemudian berat. Seorang ayah boleh kemudian memberi contoh kepada anaknya, sembayang oleh, tapi kemudian sang ayah, bapaknya sendiri tidak pernah ngayambes. Napa ngayambes niki? Tidak pernah sholat. Dia hanya pintar memberi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Seorang ayah, seorang kakak mengatakan kepada adiknya, ojo gampang nongkrong tok pinggir embong. Tapi kemudian masnya sendiri ben bengi kemudian ABCDE, awan bengi cangkruk di embong. Dia hanya bisa memberi contoh, tapi tidak bisa menjadi teladan kita, junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disimpulkan oleh para ulama, beliau selain memberi contoh, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang sekaligus bisa menjadi contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, para hadirin hadirat yang berbahagia. Hadirin hadirat cak reng metura beda seratin beda se metura kapi campur. Kesimpulan nomor 2, kesimpulan yang kedua,
kata para ulama, kalau kemudian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kepribadian yang baik, berarti semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut dan pantas kita contoh. Mulai dari hal yang ringan, apalagi kemudian yang besar. Bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, bagaimana Rasulullah sare, bagaimana Rasulullah dahar makan, semua ada uswatun hasanah, semua ada suri tauladan yang baik. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yang kemudian disimpulkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab beliau Simtud Durar, dikatakan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, dikatakan wa idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Apa artinya? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, meskipun jalannya kemudian datar, tidak naik, tidak turun, tapi dikatakan seakan-akan Rasulullah turun dari tangga. Seakan-akan jalannya Rasulullah ini seperti orang yang turun, padahal dikatakan jalan yang beliau lalui datar, tidak naik, tidak turun. Bagaimana kemudian karakter orang yang berjalan seakan-akan turun dari tangga? Panjenengan kula tangleti, lek panjenengan mudhun Duki Ondo, kira-kira awake jejeg napa mbongkok? Jejeg napa mbongkok? Wonten sing jejeg, wonten sing mbongkok. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama niki. Rasulullah kalau kemudian seakan-akan turun dari tangga, sudah maklum orang yang turun dari tangga pasti kemudian badannya tegap. Jangan sampai kita turun dari tangga terus awake mbongkok, jelongo bin jungkel. Rasulullah berjalan tegap. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat, kata orang Malang, tahes, itu lebih hebat daripada orang mukmin yang kemudian lemah, loro-loron. Dikatakan Rasulullah berjalannya tegap, tapi kemudian di saat yang bersamaan orang yang turun dari tangga, pandangannya kira-kira turun apa ke atas? Pandangannya kemudian turun. Jangan sampai panjenengan mudhun Duki Ondo terus ndangak ngeten, jelongo bin jungkel. Makanya kemudian Rasulullah karakter berjalannya adalah tegap, tapi kemudian beliau menunduk ke bawah sebagai wujud bahwa beliau adalah orang yang tawadhu, bukan orang yang sombong. Kana khuluquhul Quran. Kata Sayyidah Aisyah, akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Bagaimana mulai dari hal yang terkecil, cara berjalannya saja sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Al-Quran mengatakan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kalau kamu berjalan jangan memalingkan wajahmu. Lek cara dibasakno Jawa, lek awakmu melaku, ojo sampai mbok plengosno raimu. Pengondang lagi kita ganteng-ganteng tapi kasar-kasar ya. Jangan sampai memalingkan wajahmu. Wala tamshi fil ardi maraha. Kalau kamu berjalan jangan mendongakkan wajahmu ke atas, karena itu adalah karakter orang yang sombong. Rasulullah tidak seperti itu. Semoga kita bisa meneladani keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari hal yang terkecil, cara berjalan, cara tidur, cara makan dan seterusnya, dan itu semua terungkap dalam kitab-kitab syama'il. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan kalau beliau berjalan menuju suatu tujuan, katakan beliau akan berangkat ke medan pertempuran. Ternyata diceritakan dalam kitab Syama'il, Rasulullah suka berjalan di belakang. Para sahabat dibiarkan untuk berjalan lebih dulu. Beliau berjalan di belakang setidaknya dengan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, barangkali kemudian ada di antara sahabatnya yang naik onta, di mana ontanya sudah kewut. Ontanya wis kewut. Jalannya kemudian tunuk-tunuk terlambat, tertinggal oleh rombongannya, maka kemudian akan didampingi dan dikawal oleh manusia agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam kisah Jabir bin Abdullah. Yang kedua, barangkali kemudian ada barang para sahabat yang tercecer, terjatuh, tidak diketahui oleh pemiliknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan mengambil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan mengembalikan kepada si pemiliknya.
Ini suatu akhlak yang mulia, seorang pemimpin yang melayani bawahannya. Sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin suatu kelompok, suatu komunitas, suatu organisasi, suatu jamaah, tidak lain dan tidak bukan adalah hakikatnya pelayan bagi para jamaah dan anggotanya. Rasulullah seperti itu hubungannya, membangun dengan para sahabat yang notabene adalah bawahannya. Tapi kemudian sebaliknya, kalau dalam perjalanan beliau suka berada di belakang rombongan, maka dikatakan ketika Rasulullah SAW sudah berada di medan pertempuran menghadapi musuh, dikatakan beliau berada di front paling depan. Bahkan dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ketika kita di medan pertempuran, kami suka untuk berlindung di belakang punggung Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian figur seorang pemimpin? Lek enak nok mburi, tapi lek soro nok ngarep. Itulah figur keteladanan. Sebaliknya ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketika pulang dari medan pertempuran, kita mempelajari figur karakter Kanjeng Nabi di perjalanan. Karena menurut Sayyidina Umar, orang yang berada di perjalanan itu akan terungkap, tersingkap, terbuka karakter dan sifat aslinya. Panjenengan ningali kula metehek koyok ngene, surbanan sarungan. Coba suatu saat dijak ngelencer ziarah wali limo, ketok asline. Lek wis kadung kesel, lek wis kadung medal stanten karakter-karakter yang selama ini tersembunyi. Iyalah ketok ae ngono, tibake lek turu ya ngorok padha ae. Terungkap sifat aslinya. Tapi Rasulullah SAW di perjalanan atau tidak di perjalanan, Rasulullah adalah seorang uswatun. Rasulullah pulang dari pertempuran setelah menjadi panglima perang yang menggetarkan musuh. Pulang dari perjalanan perang, beliau kembali menjadi seorang figur suami yang penyayang. Dikatakan beliau suka membawa serta istri beliau dalam suatu perjalanan, dan dikatakan yang pernah diajak untuk ikut serta adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika baru pengantin baru pulang dari pertempuran, ngajak Siti Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat kemudian ayo melakukan dhisik, aku kepingin nok mburi ambek bojoku Siti Aisyah. Ternyata kemudian apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang mulia ini? Ternyata Rasulullah nantang balapan, ngejak uber-uberan Melayu, ngejak balapan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan ketika itu bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Karena itu masih muda. Dalam perlombaan lari tadi itu dikatakan kali ini yang menang adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kasarannya kemudian Siti Aisyah nggoda Kanjeng Nabi, sekarang skornya 1-0. Sudah hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kembali Rasulullah melakukan perjalanan, kembali Rasulullah mengajak istri beliau yang bernama Siti Aisyah. Bangkit kenangan sekian tahun yang lama, bangkit kenangan ketika mengasihi pengantin muda. Apakah berubah karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak. Beliau pulang dari pertempuran setelah menjadi panglima perang sekali lagi yang menggetarkan musuh. Beliau kembali menjadi figur seorang suami yang penyayang, nantang kembali, ayo Aisyah saiki balapan. Dikatakan ketika itu Sayyidah Aisyah sampun secara fisik sudah lemah. Seorang perempuan sudah masuk akal kalau kemudian wis banyak melahirkan anak, lek cara wong Malang wis umel. Umel niki napa? Sampun lemu. Dikatakan dalam syama'il memang seperti itu. Siti Aisyah radhiyallahu anha sudah badannya tidak seperti dulu lagi. Akhirnya kemudian kembali lomba lari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kali ini yang memenangkan perlombaan lari itu adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah sekarang skornya 1. Bayangkan ma'asyiral muslimin, Rasulullah bisa mendudukkan statusnya, bagaimana posisinya di hadapan para sahabat, bagaimana posisinya ketika menghadapi musuh, bagaimana posisinya ketika menjadi seorang suami yang menyayangi istri-istrinya, sehingga dikatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai umat manusia adalah orang yang paling banyak memuliakan istri dan keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dalam memuliakan istri dan keluargaku.
Ini keteladanan dari Kanjeng Nabi. Dikatakan sekarang ini seorang misua-misua, seorang suami-suami itu di tempat kerjanya dikenal, oh dia itu seorang yang humoris, dia itu kalau kemudian istirahat kerja suka nraktir teman-temannya, dia tidak pernah marah, dia seorang yang supel, senang bergaul dengan teman-temannya. Tapi apa yang terjadi ketika sang suami lelaki tadi itu pulang ke rumah, di hadapan istrinya tidak lain dan tidak bukan, dia adalah figur seorang suami yang sangat menyeramkan. Didik-didik lek gak cocok ngombene, lek gak cocok dahare, kemudian mecai piring nguncalno, senengane bojone digawe latihan ae bendina. Dikatakan ma akraman nisa illa karim, dikatakan oleh Rasulullah yang memuliakan istrinya adalah seorang lelaki yang mulia, wa ma ahanaha illa laim, dan yang menistakan menzalimi istrinya adalah orang-orang yang rendah di hadapan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang suami harus sadar amanah, kewajiban dan tugasnya. Seorang istri juga seperti itu. Bagaimana kemudian yang diharapkan istri adalah seorang perempuan yang salihah. Makanya kemudian anak-anak muda kalau mau mencari istri juga ada resep. Bagaimana tips mencari jodoh menurut junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi biasanya karena 4 hal. Yang pertama limaliha, karena harta bendanya sogene. Nomor loro lijamaliha, karena ayune. Nomor telu lihasabiha au linasabiha, karena nasab atau garis keturunannya. Dan yang keempat lidiniha, karena agamanya. Sebagian kita salah paham, oh berarti lek golek bojo, lek golek ujub kudu papat-papate pepek kabeh, kudu ayu, soge, nasabe api, alumni pondok, apal Quran. Ini baik, tapi kemudian sulit mencari orang yang 4-nya semuanya terpenuhi. Dikatakan 4 hal itu dikatakan oleh Rasulullah bukan dalam bentuk perintah. Rasulullah mengatakan sebagai bentuk cerita bahwa biasanya masyarakat itu kalau mencari jodoh ingin 4-empatnya semuanya terpenuhi, tapi itu sulit karena kita menikah dengan manusia, bukan nikah dengan malaikat. Kalau malaikat tidak ada kekurangannya. Dikatakan wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Kalau malaikat tidak makan, tidak tidur, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum dan juga tidak tidur. Lek malaikat mboten turu. Lek bojone jenengan tilem lho mboten? Tilem gak tilem tok ngorok. Tapi ibu-ibu kalau kemudian mendapati suaminya ngorok, bersyukurlah, diambil yang positif. Alhamdulillah aku krungu bojoku ngorok, berarti alhamdulillah bojoku seurip. Selain seurip, alhamdulillah malam ini suami saya ada di samping saya. Alhamdulillah. Kita ambil positifnya. Dikatakan yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keempatnya tadi itu adalah fakhtar lidzatiddin taribat yadaka. Pilihlah seorang perempuan yang solehah, yang agamanya baik, yang berakhlakul karimah, taribat yadaka, maka insya Allah hidupmu akan bahagia dunia akhirat. Ini perintah, rekomendasi, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani, yang harus kita perhatikan. Ojo mek golek soge tok, golek ayune tok. Lek jare wong Jawa, bebet, bebet, bobot, kuapok, gak oleh bebet, gak oleh bebet, mek oleh bobot itu. Empat-empatnya ini memang baik, tapi kemudian yang dinasihatkan golek ono agomoy. Yang sepasingan mengatakan lek golek bojo syarate mek loro. Pinten? Mek loro. Namung napa? Namung kali. Kali napa? Kali sinten? Jenengan niki rabi kali sinten, ini yang penting. Pilihlah wanita yang salihah dan kemudian tidak perlu pacaran. Pacaran kalau kemudian tidak ada hubungan nikah, halal napa haram? Halal napa haram? Ibu-ibu, halal napa haram pacaran? Juga panjenengan pacaran napa mboten? Mugi-mugi dengan berkat majelis Al-Busyra tidak ada satu jamaah pun yang anaknya pacaran. Allahumma cukup kalau menikah cukup dengan 2 hal. Yang pertama musyawarah dan
Istikharah, tidak perlu kemudian lek pacaran kok cek PDKT, cek kemudian akrab kalau menjadi suami saling mengenal. Ternyata kemudian di kota dan Kabupaten Malang yang angka perceraiannya tertinggi di seluruh Indonesia, ternyata kemudian penelitian yang disampaikan oleh Pengadilan Agama, kebanyakan pasangan yang kemudian akhirnya ternyata bercerai itu yang dulunya sebelum menikah mereka pacaran dulu, goncengan nang bale kambang, goncengan ten payung batu, nyewabuk min kali plus lek coro listrik murup napa mati murup. Napane sing murup? Sembarange. Gak usah kemudian la taqrabuz zina wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali mendekati zina. Mendekati zina itu apa? Salah satunya nggih racapan niku wau. Wis gak usah diizinkan kalau kemudian anak kita berdua dengan lelaki lain. Kemudian apalagi goncengan. Yang ketiga siapa? Yang ketiga tidak lain dan tidak bukan adalah setan. Cukup istikharah, cukup musyawarah. Kalau kemudian sudah lulus pondok, lulus kuliah, wis cukup sopo calonmu, ditakokno musyawarah dengan calon anggota keluarganya, dengan calon mertuanya, disempurnakan dengan istikharah, salat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa istikharah sendiri karena tidak tembus-tembus, minta kepada para habaib, para kiai untuk mengistikharahkan. Bahkan dikatakan ulama-ulama dahulu tidak mengetahui siapa bagaimana istrinya. Setelah akad nikah baru kemudian masuk ke kamar pengantin, nutup pintu, buka yang lain, baru kemudian tahu lek bojone ayu, langsung sujud syukur. Baru tahu ketika itu masuk kamar pengantin, lek ayu sujud apa? Sujud syukur. Lek sujud sahwi. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Gusti Allah panjenengan boten sare, mek mripat kula sing klilipen boto Gusti Allah. Tapi la insyaallah sampun istikharah, sampun musyawarah, insyaallah jos marko jos top marko top. Tidak perlu kemudian pacaran, dan itulah yang dialami oleh seorang lelaki di zaman dulu. Seorang yang baik baru qabiltu nikahaha, melebet ten kamar pengantin, delok buka lawang, didelok tibake bojone ireng. Loh, dikatakan azunnuki ahsan min hadhihi, dek tak kira sampeyan iki luwe ayu sing teko tak kira. Cara gampangane lek Luna Maya angkae 9, sampeyan mek 3, dek. Tapi ternyata dengan penuh kebijaksanaan sang istrinya mengatakan qad yakhrujul khairu minasyarr. Mas, yang baik itu kadang keluar dari sesuatu yang jelek. Barangkali mungkin panjenengan melihat fisik saya tidak memuaskan, tidak cantik seperti yang lain, tapi yakinlah insya Allah kita berikhtiar dan berdoa semoga lahir dari keturunan kita keluarga turunan anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma. Dan ternyata benar, yang laki-laki orang yang baik, orang yang soleh, seorang perempuan yang direkomendasikan oleh Rasulullah, seorang yang berakhlakul karimah, ternyata kemudian benar lahirlah dari sepasang suami istri itu Imam Malik, imamu ahlil Madinah, salah satu imam pendiri madhab 4 yang kita kenal, yang ilmunya bermanfaat sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat nanti insya Allah. Allahumma. Imam Malik ibu mboten ayu, tapi kemudian akhlakul karimah, bagaimana dia menjadi seorang istri yang salihah. Ini yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah. Tiap orang kemudian memahami status dan tanggung jawabnya. Kalau kemudian perempuan itu seorang istri yang salihah, insya Allah jadi ibu nggih sae, menjadi istri bagi suaminya nggih sae. Yang tidak sae niku sing ngeten niki lho. Niki sak musim-musime kampanye nggih ya. Cuma kula mboten kampanye. Niki napa niki? Jenengan lek sut-sutan biyen kan metal. Ngeten sut-sutan niku. Tirose tiyang sepasingen niki ngoten tiang jaler. Niki napa? Tiang jaler. Niki napa? Duit. Niki duit. Lek niki napa jentik niki? Wong wedok. Niki tiang jaler, niki napa? Duit. Niki napa? Wong wedok. Tirose lho nggih, insyaallah lek tiang gondang legi, tiang wates mboten enten. Allahumma amin. Apalagi jamaah al-busyra, insyaallah saleh dan salihah. Allahumma.
niki tiyang wedok masih cilik ngeten gak ana wedi-wedine wong niki. Lek sut ngeten menang pundi? Menang pundi? Niki wau tirasit yang jaler niki tiyang wedok menang pundi? Yang wedok sing sanjang mas-mas lho Bu, sanes kula Bu. Terus ngeten lek ngeten menang pundi lek sujudan? Menang duwe. Insya Allah tidak terwujud dan tidak terjadi di sini. Jam 10 bojone sing lanang tas mulai ditampani ambek wong wedok. Tekon dia Mas. Mung seret langsung seret. Iki lho Dek, aku tas nyaur nagih utang. Sampean eling gak ono wong biyen sing utang nang awake dhewe 5 juta, balak-balik ditagih gak nyaur-nyaur. Aku liwat nok ngarep omahe, iseng-iseng aku mampir tak tagih 5 juta, kok moro disaur Dek. Iki lho duwike Dek 5 juta. Kinten-kinten sing wedok terus ngamuk napa mendel? Bu, mendel napa terus? Enggak Mas, saking mau ono tamu sakno ngenteni suwe. Sing gaya alasan napa? Tamune kepingin sing anget-anget ta Mas? Kopi maksudnya enggak? Kalah lek kalau kemudian mendapatkan uang. Ini insya Allah tidak terwujud sekarang. Seorang istri bakti pada suami dan seorang suami menyayangi istrinya sebagaimana diajarkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, yang terakhir kita meneladani bagaimana kita membaca kitab-kitab maulid yang ada. Ternyata sama semisi dengan Al-Quran. Bagaimana kita harus memperhatikan sejarah perjalanan orang-orang yang dahulu. Ternyata kemudian sejak zaman Nabi Adam sampai terus sepanjang zaman, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi palsu, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Adam Malik, sampai terus, itu ternyata karakter dan apa yang dilakukan oleh manusia pada bein alias pakun bein sama saja. Ternyata setiap kurun, setiap waktu, setiap abad pasti kemudian wonten tiyang ingkang sae, wonten tiyang ingkang boten sae. Ada orang yang iman, ada orang yang kemudian kafir, ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang pikirannya maksiat, ben bengi mecahi botol buka didik jos. Ada orang yang senang maulid, ada orang yang tidak senang maulid. Itu sudah menjadi tradisi sepanjang zaman, sudah menjadi sunnatullah. Dikatakan al-haq wal batil yajriyan wala yatawaqqafan illa bitawaqqufiz zaman. Yang baik dengan yang benar akan saling berkejar-kejaran, akan saling mempengaruhi. Yang baik bagaimana mengajak orang yang tidak baik menjadi baik, tapi sebaliknya orang yang tidak baik mengajak orang yang baik menjadi tidak baik. Itu sudah menjadi tradisi alam, menjadi sunnatullah. Wala yatawaqqafan illa bitawaqqufiz zaman. Dan keduanya tidak akan berhenti berkejar-kejaran kecuali dengan berhentinya zaman. Kalau sudah kiamat tidak akan saling mempengaruhi antara yang hak dengan yang batil. Tapi kemudian ketika kiamat pun manusia kapling dan tempatnya cuma dua. Yang iman tempatnya di surga, yang kemudian kafir murtad kemudian maksiat tempatnya di mana? Neraka. Itu sudah menjadi sunnatullah. Hanya ada dua manusia itu. Di zaman Nabi Adam sudah ada Nabi Adam alaihi salam dan para pengikutnya, orang-orang yang baik. Tapi kemudian ada anaknya yang bernama Qabil yang tega membunuh anaknya sendiri yang bernama Habil. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam ada orang-orang yang baik yang diwakili oleh Nabi Nuh dan para pengikutnya. Tapi juga kemudian ada istrinya yang tidak baik, ada anaknya yang tidak baik yang bernama Kan'an. Di zaman Nabi Musa ada Nabi Musa dan para pengikutnya. Tapi juga ada Qarun, Fir'aun, Haman. Di zaman Nabi Muhammad ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi juga kemudian ada Abu Lahab, Abu Jahal. Padahal jenenge nggih mirip-mirip. Sitoe Abu Bakar, sitoe Abu Lahab, Abu Jahal. Makanya wonten tiang sepah beto anake lanang diparingi jeneng, anake sinten Pak? Anakku tak kei jeneng Abu. Abu apa? Yus Abu tok ngono ae. Lho napa kok mboten ditambahi napa-napa? Tambahi Abu Bakar, Abu Jahal, napa? Tambahi Abu napa? Dirasa Bapak iya. Sementara masih nunggu perkembangannya dulu. Lek apik tak tambahi Bakar, lek elek tak tambahi ojo. Akan terus seperti itu. Dikatakan dalam surat Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Yang mau mukmin silahkan, yang mau iman silahkan, yang mau ibadah silahkan, yang mau sholat silahkan, yang tidak mau ibadah juga silahkan. Seakan-akan kita diberi kebebasan, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Harus kita lanjutkan ayatnya. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami akan menyediakan bagi orang-orang yang zalim, bagi orang yang maksiat, orang yang tidak mau mengindahkan ajaran para utusan Allah Subhanahu wa taala, neraka yang akan kami sediakan, yang meliputi apinya itu dari bawah, dari atas bawah, kanan kiri, depan dan belakangnya. Memang seakan-akan kita diberi pilihan, tapi kalau kemudian endingnya adalah neraka, pasti kemudian kita akan milih yang iman, kita akan milih yang ibadah. Sama seperti gini, di tangan kanan saya ada madu, di tangan kiri saya ada racun. Panjenengan milih sing pundi? Orang yang normal akan milih yang madu. Lek ono racun terus milih racun, berarti jam 1:05. Pandome miring nang kulon kabeh. Wong sudah maklum madu bikin tahes, racun bikin ketam. Kok dipilih sing racun? Kula mboten tanglet bapak-bapak, kula kepingin tanglet sing ibu-ibu. Biasanya tegas lek jawab. Bu, dereng tilem? Jenengan jawab nggih. Kalau di kanan saya ada madu, di kanan kiri saya ada racun, panjenengan pilih mana? Di racun apa di madu? Oh, diracun mawon, diralat diracun mawon. Pun sudah gadung direkam oleh bapak-bapak, siap tidak bisa diputar ulang niki. Mboten saged dipedhot kali sing nyuting ya. Orang yang normal akan pilih madu. Sebagai penutup para rawuh ingkang minulya, kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di abad 21 ini, seakan-akan kita disuruh milih. Kita mau membela berada di barisan orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah beribadah, orang yang istiqomah menjalankan kewajiban salat, kewajiban zakat, kewajiban haji dan lain sebagainya, atau justru kita menjadi wakil orang-orang yang batil. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita pulang dari ini ada oleh-oleh. Yang menjadi ayah akan menjadi meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi istri akan meneladani ajaran kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak muda akan menjadi anak-anak muda yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seluruh jamaah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang soleh dan solihah, dan kapanpun kita meninggal dunia kita diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kemudian lek cak reng medureh di depan para habaib berbicara niki cangkolang ya, cangkolang. Mugi-mugi tapi dados ilmu ingkang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an wa ahli tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.